Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 3 Mei 2022, yang tertulis dalam Keluaran pasal 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah jangan mau menerima suap. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kata janganlah berarti larangan, tidak boleh, tidak usah untuk dilakukan. Menerima pemberian berupa suap yang tidak dari jalannya, janganlah dilakukan oleh orang yang percaya. Menerima pemberian berupa suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Misalnya, ada sebuah perkara, sudah jelas kita ketahui bahwa seseorang itu bersalah. Tetapi karena diberikan suap kepada hakim, maka ia akan menutupi kekurangan orang yang bersalah tersebut, sehingga akhirnya tidak nyata kebenaran. Pelaku kejahatan dan yang bersalah tidak kena hukum lagi. Sungguh amat berlawanan dengan hukum Allah, memberikan sesuatu bukan dari jalannya. Firman Tuhan berkata, suap janganlah kau terima, karena suap dapat membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Kita harus hidup dengan takut akan Tuhan, bertindak dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, menerima suap, tidak ada pada Tuhan, Allah kita. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, dialah orang yang tinggal aman. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Kita tahu bagaimana akhir hidup penerima suap, korupsi, dan akhir hidup pendusta. Orang yang menerima suap, korupsi, mendustai adalah orang yang sudah mati kerohaniannya dan dengan sadar telah tunduk dan dikuasai oleh iblis. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di dalam ayat sebelumnya dikatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Setiap orang yang menjauhkan diri dari perkara dusta, kepada mereka juga dikatakan, suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat
dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam Allah dan biarkan hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga suap, korupsi, dusta tidak ada di dalam hatimu, pikiranmu, dan sikapmu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Jangan pernah mendustai sesamamu, terlebih Allah, karena orang berdusta akan binasa hidupnya dan memperoleh kematian selama-lamanya. Hidup yang dikuasai Roh Kudus tentu akan melawan suap dan korupsi. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, mengingatkan kami agar tidak mau menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Engkau menginginkan kami agar hidup jujur di dalam setiap tindakan kami, di dalam setiap perbuatan kami. Biarlah nyata kasih Tuhan, dan kasih-Mu itulah yang memberangkatkan kami untuk setiap tugas dan pekerjaan kami. Ketika Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini, biarlah itu yang senantiasa mengingatkan kami agar kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.